Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan pembelajaran pertama. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan hari ini adalah yang pertama, menemukan informasi penting dari teks dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan menuliskannya pada peta pikiran. Yang kedua, menuliskan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengamati ciri tumbuhan dan habitatnya. Nah, tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang kelima, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Kemudian yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Nah, teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya.
diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Nah, peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Nah, saat itu juga hadir ada B.M. Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Nah, Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian, teks proklamasi yang tadi telah ditulis tangan diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Nah, acara dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, anak-anak, dari teks proklamasi kemerdekaan tersebut bisa kita buat sebuah peta pikirannya seperti berikut ini. Nah, di sini ada sebuah peta pikiran dengan aspek apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, silakan kalian kembangkan beberapa soal dari aspek-aspek tersebut, kemudian jawabannya yang berada di teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Nah, akan ada beberapa makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dari proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Nah, bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Nah, penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan juga merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar.
Nah, dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini atau secara de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. Kemudian yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Nah, pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Nah, Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Oke, masih ingatkah kamu pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Nah, pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Nah, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Nah, di sini ada gambar bunga teratai. Nah, tahukah kamu bunga teratai? Bunga teratai merupakan tanaman yang tumbuh di air. Nah, agar dapat menyesuaikan diri, tanaman teratai ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya juga tumbuh menjalar, sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai berbentuk bundar dan lebar. Mengapa bentuknya bundar dan lebar? Karena fungsi dari daun teratai adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Nah, daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai juga memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Nah, dari teks bunga teratai tadi bisa kita buat sebuah peta pikiran dengan aspek adiksimba, di mana A merupakan apa, D merupakan di mana, K merupakan kapan, C merupakan siapa, M merupakan mengapa, dan B itu merupakan bagaimana. Nah, kita bisa mengembangkan sebuah soal menggunakan aspek adiksimba, kemudian jawabannya ada pada teks bunga teratai tadi. Nah, anak-anak, agar kalian lebih mengetahui tentang bagaimana cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya, maka ibu akan memberikan tugas individu untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, yang pertama, silahkan kalian memilih salah satu tanaman yang ada di sekitar lingkungan kalian, lalu temukan ciri-ciri dan cara beradaptasinya.
Kemudian kalian kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang ciri tumbuhan dan habitatnya. Nah, jangan lupa ya dicatat semua informasi yang kamu temukan. Kemudian jika sudah dicatat, silakan tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada peta pikiran dengan aspek adik Simba. Jangan lupa A apa, D di mana, K kapan, C siapa, M mengapa, dan B bagaimana. Jadi anak-anak, seperti tumbuhan, manusia juga memiliki cara yang berbeda dalam beradaptasi. Nah, perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Tuhan itu menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Karena apa? Karena perbedaan itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan. Baik anak-anak, kita telah melakukan pembelajaran. Maka sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mau belajar bersama hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.